kecil di daerah utara Pulau Bali. Kerajaan itu bernama Kerajaan Wanakeling Kaliangan. Di kerajaan itu hiduplah satu keluarga sederhana, terdiri dari suami istri serta 2 anaknya, 1 orang laki-laki dan 1 perempuan. Kerajaan itu terkena sebuah wabah yang menyebabkan banyak warganya meninggal, baik dari kalangan kerajaan maupun rakyat biasa. Keluarga sederhana itu pun ikut terkena wabah. 4 anggota keluarganya meninggal dan menyisakan si bungsu, Inyoman Jayaprana. Beberapa hari kemudian, Raja Kaliangan memutuskan untuk mengunjungi rakyatnya. Saat melakukan kunjungan, Raja merasa iba terhadap Jayaprana yang saat itu tengah menangisi kematian kedua orang tuanya dan kedua saudaranya, hingga membuatnya ingin menjadikan Jayaprana sebagai anak angkat. Regu, antarkan aku mengunjungi rakyat. Aku ingin melihat keadaan rakyatku setelah wabah yang menyerang kerajaan dan rakyatku. Baik Baginda, hamba akan mengantarkan Baginda melihat keadaan rakyat. Ibu, Bapak, jangan tinggalkan saya. Saya tidak bisa hidup sendirian. Sungguh kasihan anak ini. Sebaiknya aku angkat saja anak ini sebagai putraku. Hei anak kecil, siapa namamu? Jangan tangisi kematian orang tuamu. Mari ikuti aku ke kerajaanku. Akan ku angkat kau sebagai anakku. Tapi Baginda, bagaimana nasib jasad orang tua hamba? Kamu tidak perlu khawatir. Nanti pengawal-pengawalku akan mengurus semuanya. Mulai sekarang, ikutlah ke istana dan jangan panggil aku Baginda. Panggil aku Ayahanda. Baik Ayahanda, terima kasih atas kebaikanmu. Dengan diangkatnya Jayaprana sebagai anak Raja Kaliangan, membuat tahta putra mahkota atau calon raja selanjutnya dipertanyakan. Mengingat sang permaisuri sudah meninggal dan Selir Dayu yang tidak mempunyai anak, membuat rumor di kalangan masyarakat bahwa Jayaprana lah yang akan menjadi raja selanjutnya. Aku dengar raja baru saja mengangkat seorang anak. Apa-apaan yang menjadikan rakyat biasa seorang anak? Ya memang kenapa? Toh mereka juga sama-sama manusia. Kenapa kau yang repot? Ya setidaknya raja memberitahu kepada Selir Dayu terlebih dahulu apakah ia setuju atau tidak. Itu karena kau ingin membela Selirmu saja. Itu hak raja dan kita pun tidak bisa menentang kehendak beliau. Kalian ini sudah bekerja lama dan tentu harus mendukung Selir Dayu lah. Jika itu baik, maka akan kubela. Dan jika itu buruk, pasti itu akan kucela. Lihat saja nanti siapa yang pantas dan ditakdirkan menjadi raja. Maka saat itu akan terjadi. Kupastikan Selir Dayu yang akan memiliki anak, dan anak Selir Dayu lah yang akan menjadi raja selanjutnya.
10 tahun kemudian, Jayaprana tumbuh dewasa. Jayaprana tumbuh menjadi seorang pemuda tampan yang lihai bertarung. Banyak sekali gadis yang diam-diam memendam perasaan pada Jayaprana. Melihat itu, lantas raja memerintahkan Jayaprana memilih dayang-dayang istana atau gadis di luar istana untuk dijadikan pendamping. Regu, panggilkan Jayaprana ke hadapanku. Baik Baginda Raja. Untuk apa aku memanggil anak itu, suamiku? Ada hal penting yang ingin aku sampaikan padanya. Sembah sujudku Ayahanda dan Selir Dayu. Ada apakah Ayahanda memanggilku? Begini Jayaprana, kau adalah sosok lelaki yang tampan dan gagah, dan kurasa sudah saatnya kau untuk menikah. Jika kau tidak keberatan, pilihlah salah satu dari mereka, lalu jadikanlah istrimu. Iya, cepatlah kamu menikah agar ada yang mengurus dan tidak menjadi beban. Maaf Ayahanda, saya bukan bermaksud untuk menolak tawaran dari Ayahanda. Hamba hanya ingin menikah, tapi bukan dengan daya-daya istana. Izinkanlah hamba untuk mencari calon istri hamba di luar istana. Baiklah Jayaprana, jika itu yang kau inginkan, aku pun tidak akan menghalangimu untuk memilih calon istri yang sesuai dengan pilihan hatimu. Terima kasih Ayahanda. Saya mohon diri untuk mencari udara segar di luar istana. Mengapa aku memberikan izin kepada anak itu untuk menikahi rakyat biasa? Tidak seiras dengan kerajaan kita. Selir kita harus segera mencegah ini. Jangan sampai keturunan selanjutnya memiliki darah rakyat biasa. Dayang Sumi dan Dayang Sri sedang berada di pasar untuk membeli beberapa keperluan dapur istana. Mereka tidak sengaja bertemu Layan Sari dan Sekar yang sedang memilih buku. Wahai Layan Sari dan Sekar, apa yang sedang kalian baca? Ya, aku juga ingin tahu. Jika itu menarik, aku juga ingin membacanya. Ngomong-ngomong, di mana Muharram? Ah, kalian, ini buku yang sedang banyak dibaca. Jadi kami memutuskan untuk membelinya ke pasar. Loharum sedang membantu ibu di rumah. Kalian ingin kemana? Maukah kalian menemaniku dan Sekar? Ya, itu akan seru jika kita menghabiskan waktu bersama. Aku akan mengajak kalian ke tempat yang bagus di desa kami. Apakah kalian ada waktu? Tentu saja, tugasku sudah selesai hari ini. Maaf, tugasku masih banyak. Dan ini perintah dari Selir Ayu. Aku tak ingin mendengar ocehannya jika aku menunda tugasku. Selir Dayu, astaga, dia selalu mendapatkan banyak dayang. Dan kenapa tidak dayang Mas Setianya yang disuruh? Aku sangat tidak suka dengannya. Jangan berkata seperti itu, Sekar. Aku hanya kesal, padahal dia hanya seorang selir, tetapi berlagak layaknya seorang pemasyuri. Dia juga merendahkan rakyat biasa. Aku sangat membenci hal itu. Kita kan juga manusia. Ah, sudahlah. Aku pergi dulu. Takut kena omongan nenek lampir. Baiklah, semangat. Sampai jumpa lagi. Dia berkata bahwa Selir Dayu nenek lampir, lucu sekali.
Prana keluar dari istana bersama kedua prajurit setianya, dan ia sedikit kepikiran mendengarkan perkataan ayahanda dan selir Dai. Sambil berjalan dari arah yang berlawanan, datanglah Layang Sari, Sekar, dan Dayang Sri yang berjalan sambil sibuk membaca buku. Tanpa mereka sadari, akhirnya mereka bertabrakan. Layang Sari, kata apa? Apakah ada yang terluka? Astaga, mengapa kamu ceroboh sekali, Layang Sari? Maaf, saya benar-benar tidak sengaja. Saya sedang buru-buru. Apakah Anda tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Sepertinya Layang Sari tertarik pada dia. Dia Jayaprana. Jadi diam dan lihat apa yang terjadi pada mereka. Oh, ini pasti akan seru. Siapa namamu? Nama saya Layang Sari. Siapa namamu? Dan dari mana kau berasal? Sepertinya saya tidak pernah melihatmu. Nama saya Jayaprana. Saya dari kerajaan Kalyangat. Dan kau Dayasri? Mengapa kau di sini? Maaf Tuan Muda, hamba izin untuk berkeliling desa. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Mari, silahkan. Layang Sari, Sekar, dan Dayang Sumi meninggalkan area pasar. Jayaprana dan kedua prajuritnya berjalan sembari berbicara. Apakah Tuan menyukai Layang Sari? Sepertinya iya. Dari tatapan Tuan, kita sudah menebak ini adalah ciptaan anak pertama. Jayaprana pun terpesona melihat kecantikan dan keramahan Layang Sari. Ia jatuh hati kepadanya. Setelah pulang dan mencari udara segar, Jayaprana pun memberitahu Raja Kalyangat dan Selir Dai bahwa ia telah menemukan calon istrinya. Hormat saya Ayahanda. Saya ingin menyampaikan bahwa saya telah menemukan calon istri. Dari desa mana dia berasal? Ia berasal dari desa Banjarsekar, merupakan putri dari Bapak Jerobendesa. Apa? Rakyat desa? Tidak, aku tidak setuju. Bagaimana nanti keturunan kita bergabung dengan rakyat biasa? Baiklah kalau begitu. Regu, berikan surat ini kepada Jerobendesa di desa Banjarsekar. Baik, Baginda Raja. Kenapa kau tidak mendengarkanku, suamiku? Kita harus segera bertindak, Selir. Jayaprana, surat itu berisi undangan untuk menghadap kepadaku, jadi hendaklah kau bersiap-siap. Baik Ayahanda. Setelah selesai membacanya, Jerobendesa pun hendak menarik nafas dan berkata pada Jayaprana, Wahai kau Jayaprana, jika anakku Layang Sari akan kau jadikan sebagai pendamping hidupmu, jagalah dia baik-baik. bahagiakanlah dia, Jayaprana, seperti abdimu pada Yang Mulia Raja. Itu sudah pasti Ayahanda, Ibunda. Baguslah. Kalau begitu, nanti malam kami akan datang ke kerajaan. Baiklah kalau begitu. Saya mohon pamit. Hati-hati dalam perjalanan, Nak. Suamiku, apakah pernikahan ini akan baik-baik saja? Perasaanku tidak enak. Tenang saja istriku.
semua pasti akan baik-baik saja. Malam harinya, keluarga Layan Saling datang ke kerajaan Kalyangut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apakah kalian keluarga Bapak Juru Bendesa? Benar, kami adalah keluarga Juru Bendesa. Kalau begitu, silakan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih Baginda Raja. Maaf Baginda Raja, jika kami boleh tahu ada maksud apakah kami diundang kemari? Oh, jadi ini. Cih, rakyat biasa. Iya, rakyat biasa tidak boleh masuk sembarangan ke dalam istana. Begini, anak saya Jayaprana terpikat oleh keramahan dan kecantikan anak bapak. Saya sebagai ayahandanya ingin sekali menikahkan putra saya dengan putri bapak. Tapi Baginda Raja, Layan Saling hanya rakyat biasa. Walau saya hanya rakyat biasa, saya tetap menjunjung tinggi harga diri desa saya. Untuk persoalan itu, saya serahkan kepada putri saya. Baiklah, saya pun menaruh hati kepada putra Baginda. Ia adalah sosok lelaki yang ramah dan tidak sombong. Jayaprana, anak ibu adalah wanita yang kurang mengerti dengan aturan di istana. Pesan ibu, jaga dia baik-baik, dan janganlah pernah berhenti untuk mengajarinya jika ia berbuat salah. Baik, Ibu. Baiklah, jangan bersedih anakku. Jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan lupa untuk selalu mengabdi kepada sang raja. Kalau begitu, esok hari akan kulaksanakan pernikahan kalian. Untuk kelancarannya, silakan kalian menginap dan beristirahat di sini. Pengawal, Ada apa Baginda Raja memanggil kami? ada yang bisa hamba bantu, Baginda? Antarkan keluarga ini ke kamar peristirahatan mereka. Baik, Baginda Raja. Dan kau Jayaprana, silakan kau menuju kamarmu untuk beristirahat agar besok pernikahanmu berjalan lancar. Baik Ayahanda. Keesokan harinya, tibalah hari upacara perkawinan Jayaprana. Kemudian datanglah rombongan Jayaprana di depan istana. Kedua mempelai itu lantas turun dan langsung menyembah ke hadapan raja dengan hormatnya. Raja terpesona dengan kecantikan Layan Saling hingga tak mampu berkata-kata. Sembah sujudku Ayahanda, saya ingin meminta doa restu untuk menikahi Layan Saling, perempuan yang saya sangat cintai. Aku restui pernikahan kalian. Dengan ini, aku sahkan kalian menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Diam-diam tumbuh benih cinta di hati raja pada Layan Saling. Rasa cintanya pada Layan Saling membutakan akal sehat raja yang sebelumnya dikenal sang bijaksana. Raja pun memikirkan strategi untuk membunuh Jayaprana agar dapat memperistri Layan Saling. Strategi itu disampaikan raja kepada patih kerajaan bernama Sawung Galing melalui sebuah
sebuah surat. Papi, bunuhlah Jayaprana agar aku bisa memperistri Layang Sari. Apa? Kau juga menyukai dia? Suamiku, kau tidak pernah melihatku ada. Dan sekarang kau tega menyukai perempuan yang ada di bawahmu. Itu bagus, Mir. Jika Jayaprana mati, tahta raja tidak akan direbutkan dan engkau tetap akan menjadi ratu. Baiklah, aku setuju dengan ucapanmu. Mari kita menunggu kabar matinya mereka. Ampun Raja, kasihan Layang Sari. Ia sangat mencintai Jayaprana. Biarkanlah mereka bahagia. Sudahlah Sumi, kau terlalu membela rakyat biasa. Lebih baik kau mengabdi padaku, maka aku jamin kamu akan aman Sumi. Apakah kamu sudah lupa? Kita juga berasal dari rakyat biasa deh ya Mas. Sudahlah, aku dan mereka sekarang berbeda. Ingat itu. Tapi Baginda, dia kan putra Baginda. Kenapa Baginda tega membunuh putra Baginda sendiri? Jangan banyak bicara kamu, Pati. Laksanakan saja perintahku. Baik, Baginda. Pati, perintahkan Jayaprana memimpin rombongan untuk pergi ke perbatasan Istana Teluk Terima untuk menyelidiki kekacauan di sana dan berikan surat ini kepada Jayaprana karena dia pasti tidak akan menolak jika aku yang memerintahkan. Baiklah, Baginda. Hamba akan melaksanakan apa yang Baginda perintahkan. Minggu kemudian setelah pernikahan Jayaprana dengan Layang Sari, datanglah utusan kerajaan ke rumah Jayaprana yang menyampaikan titah raja agar Jayaprana menghadap raja secepatnya. Jayaprana diperintahkan memimpin rombongan bersama Patih Saunggaling pergi ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang hancur dan orang-orang baju yang menimba binatang di kawasan Pengulun. Keesokan harinya, Jayaprana bersama Saunggaling berangkat ke Teluk Terima. Sesampainya di hutan Teluk Terima, dengan galaunya Patih Saunggaling menyerang Jayaprana. Namun, ilmu Jayaprana lebih sakti dari Patih Saunggaling hingga tidak mampu mengalahkan Jayaprana. Di tengah kebingungannya, Jayaprana bertanya pada Patih Saunggaling. Apakah Tuhan tidak apa-apa? Kita harus segera bersembunyi Tuhan agar lebih aman. Patih Saunggaling mencari nyawa Tuhan. Patih, mengapa Patih ingin membunuhku? Maafkan aku Jayaprana. Ini merupakan perintah dari Baginda Raja. Mau tidak mau, aku harus melakukannya. Kemarin aku mendapatkan surat dari Baginda Raja. Ini adalah isi surat dari Baginda Raja. Hei engkau Jayaprana, manusia tiada berguna. Berjalan-berjalanlah engkau. Akulah menyuruh membunuh kau. Dosamu sangat besar. Kau melampaui tingkah raja. Istrimu sungguh milik orang besar. Ku ambil, ku jadikan istri raja. Serahkanlah jiwamu sekarang. Janganlah engkau melawan. Layang Sari jangan kau kenang. Ku beristri hingga akhir zaman. Lakukanlah Patih. Bila ini memang titah raja, saya siap dicabut nyawa demi kepentingan raja. Dahulu beliau yang merawat dan membesarkan saya. Kini beliau pula yang ingin mencabut nyawa saya. Dalam dukanya, Jayaprana menyerahkan keris sakti miliknya sebagai satu-satunya senjata yang dapat digunakan untuk membunuh Jayaprana. Patih, jika saya sudah mati, berikan keris ini dan beritakan pada Layang Sari akan kematian saya. Ini sebagai bukti kesetiaanku pada titah raja.
Setelah menerima keris itu, dengan mudahnya Pati Saunggaling membunuh Jayaprana dengan berat hati. Darah menyembur, namun tidak tercium bau amis, malahan wangi yang semerbak. Setelah mayat Jayaprana itu dikubur, maka seluruh rombongan kembali pulang dengan perasaan yang sangat sedih. Di tengah jalan, mereka mendapat bahaya. Di antaranya banyak yang mati. Seekor macan putih pun tiba-tiba menyerang Pati Saunggaling dan menewaskan sang Pati. Lalu Regu mengambil keris yang ada pada jasad Pati Saunggaling. Layang Sari, Dayang Sri, Sekar, dan Luharum, adiknya, gelisah setia menanti kedatangan Jayaprana. Kenapa lama sekali suamiku datang? Aku sangat mengkhawatirkannya. Apa sebaiknya kita mengabari raja? Itu ide bagus. Coba kita menunggu beberapa menit dulu. Sabarlah putri, nanti kita tanyakan kepada orang-orang yang kita temui. Tuan Regu, apakah kau melihat Jayaprana? Bagaimana aku menjawabnya ya? Kenapa wajah Tuan Regu begitu ketakutan? Entahlah, aku juga kurang tahu. Kakak Reguk, apa kau melihat suami kakakku Jayaprana? Jangan kau buat kami penasaran, Reguk. Cepat katakan, di mana suami kakakku? Layang Sari, maaf, aku hanya tak ingin bila nanti orang lain tahu bahwa aku membongkar semua ini. Nanti bisa aku yang dibunuh oleh raja. Cepatlah, katakan saja. Jangan membuat kakakku semakin khawatir. Cepat katakan di mana suamiku. Sabarlah, ini aku takut jika ada orang lain tahu jika aku yang memberitahu ini sama kalian. Sebenarnya, suami Jayaprana telah terbunuh oleh Saunggaling atas perintah dari Raja Kalyangan. Ingat, jangan kasih tahu siapapun jika aku yang mengatakan semua ini kepada kalian. Yang benar saja kau berbicara, Reguk. Jangan mengada-ngada dan membawa nama raja. Yang benar saja, Tuan Regu. Kasihanilah Tuan Putri. Berbicara dengan jujur, Regu. Yang kau katakan tadi membawa kata mati, jadi jangan bermain-main. Apa yang aku katakan ini benar apa adanya, karena aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Lihat ini. Aku tidak percaya jika suamiku mati. Aduh, kakakku Layang Sari, kenapa kau tega bunuh diri? Bangunlah, jangan kau tinggalkan aku sendiri. Bangunlah. Tuan Putri, mengapa engkau meninggalkan hamba? Tuan Putri, Temanku, mengapa kau melakukan hal ini? Layang Sari, suamimu Jayaprana sekarang sudah tewas. Jadi sekarang aku bisa menjadikanmu istri. Namun, Raja Kalyangan langsung merantau muka yang pucat, menyaksikan bahwa Layang Sari telah meninggal dunia karena telah menusukkan keris ke dadanya hingga ia meninggal dunia. Raja, Layang Sari telah meninggal dunia. Ia bunuh diri karena mendengar bahwa suaminya Jayaprana telah terbunuh oleh Saunggaling. Anda benar-benar jahat, Raja. Apa salah Layang Sari dan Jayaprana pada Anda?
Lalu, Dayang Sumi menghampiri raja dengan air mata yang bercucuran saat mendengar bahwa Jayaprana dan Layang Sari mati. Apakah Jayaprana dan Layang Sari berbuat jahat pada Anda? Bahkan Jayaprana menuruti perintahmu, dan perintahmu itu adalah mati. Maka matilah yang ia laksanakan. Jika akhirnya Layang Sari ikut mati, aku tidak akan membunuh Jayaprana. Aku telah kehilangan Layang Sari juga Jayaprana yang sangat setia kepadaku. Rakyat sekitar membawa jasad yang mewangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana, agar selamanya kedua kekasih ini dapat selalu bersama. Sedangkan Pati Saunggaling yang dengan setianya menjalankan titah raja turut serta ditempatkan di lokasi tersebut sebagai simbol kesetiaan seorang abdi. Setelah duka nestampa di alam dunia, Jayaprana dan Layang Sari akhirnya bersatu kembali di surga loka, alam suci yang penuh kedamaian. Di sana tak ada lagi air mata, tipu daya, ataupun kekejaman manusia. Jiwa mereka yang suci kini bebas melintasi taman-taman surgawi.